Halo, do you know di sini? Welcome to Mystery Channel. Buat kalian yang baru join atau yang suka sama videoku, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu biar gak ketinggalan update dari aku. Soalnya aku bakal ngebahas kasus-kasus yang sangat mengerikan dan juga mungkin membuat kalian berpikir kayak gak masuk akal. Dan di video kali ini aku bakal ngebahas sebuah kasus yang dilakukan oleh seorang pria bernama Heru Prastyo yang telah menghabisi seorang wanita yang dia kenal dari sebuah dating app dan membagi tubuh si wanita ini menjadi beberapa bagian. Jadi tanpa lama-lama lagi, langsung aja ke ceritanya. Heru Prastyo adalah seorang pria asal Sleman yang bekerja di persewaan tenda. Heru sudah bekerja di tempat tersebut selama 5 tahun dan menurut bosnya, Heru ini adalah orang yang baik dan juga sopan. Tapi 2 tahun terakhir, Heru ini kelihatan kayak pusing gitu dan juga mulai berubah menjadi tertutup gara-gara dia ini terlilit sama utang pinjol. Ternyata Heru ini melakukan pinjaman online dari 3 aplikasi yang berbeda dan utangnya ini mencapai 8 juta rupiah. Gara-gara itu, Heru ini stres, soalnya gajinya ini nggak cukup buat ngebayar utang-utang itu. Dari sinilah pikiran-pikiran kriminal Heru ini mulai muncul. Oke, sekarang kita langsung bahas kasusnya. Pada tanggal 18 Maret 2023, Heru ini pergi ke sebuah hotel pada jam 13.15. Sesampainya di lokasi, Heru ini langsung menyewa sebuah kamar selama 6 jam dengan harga 60.000. Habis check-in, pada jam 2 siang, Heru ini keluar hotel buat menjemput Ayu, seorang wanita yang dia kenal dan bekerja sebagai orang yang open BO yang berasal dari Yogyakarta. Nah, Ayu inilah yang akan menjadi korban Heru. Terus, gimana mereka bisa kenal? Nanti aku jelasin. Oke, lanjut. Kemudian pada jam 3:15 sore, Heru sama Ayu ini sampai di hotel. Terus mereka ini langsung masuk ke kamar yang udah dipesan sama Heru sebelumnya. Tapi jangan salah sangka, mereka ini nggak berhubungan badan, tapi Heru malah menghabisi Ayu. Jadi, saat mereka ini masuk kamar, Heru ini memukul Ayu memakai potongan besi yang berukuran 50 cm yang udah disiapin sama Heru sebelumnya. Nah, pas Ayu ini udah nggak berdaya, Heru mulai meleher Ayu menggunakan pisau komando atau pisau bayonet yang bentuknya tuh kayak gini. Habis itu, Heru ini membawa tubuh Ayu ke kamar mandi hotel untuk menjadi beberapa bagian menggunakan 2 gunting, 1 gergaji, 1 cutter, dan 1 pisau berukuran 25 cm. Habis itu, pada jam 7 malam, Heru ini pergi ke resepsionis untuk memperpanjang sewa kamarnya dengan memberikan uang sebanyak 100.000. Habis itu, Heru ini balik ke kamar untuk melanjutkan tubuh Ayu menjadi beberapa bagian. Jadi, Heru melakukan itu tuh untuk menghilangkan jejak. Rencananya, Heru tubuh Ayu menjadi bagian-bagian yang sangat kecil, terus dibuang ke toilet hotel gitu. Habis itu, tulangnya akan dibuang secara terpisah karena dia juga sudah menyiapkan tas ransel yang besar untuk menghilangkan bukti-bukti kejahatannya itu. Lalu pada jam 8:30 malam, Heru ini masih sempat-sempatnya pergi ke warung untuk makan malam. Tapi pas sampai warung, Heru ini lupa nih, dia nggak bawa duit. Jadi dia balik lagi ke hotel buat ngambil duitnya si Ayu ini, terus balik lagi ke warung tersebut, terus makan. Nah, setelah makan, Heru ini berubah pikiran nih. Yang awalnya dia pengen membuang tubuh Ayu di toilet hotel, tapi kini dia berpikir dan berniat untuk kabur aja. Soalnya akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk membagi tubuh Ayu menjadi bagian-bagian yang sangat kecil. Karena itu, pas habis makan nih, pada jam 9 malam, Heru ini pergi ke rumah sakit yang berada di Yogyakarta menggunakan ojek online. Nah, tujuan Heru pergi ke sana adalah untuk mengambil motor Ayu yang diparkir di sana sebelumnya. Setelah berhasil membawa motor Ayu, Heru ini pergi dan dia ini sempat ngelewatin hotel yang dia pesen tadi buat mastiin atau ngeliat kalau apakah polisi ini udah sampai sana atau belum. Tapi saat itu polisi belum ada yang sampai sana dan belum juga ada yang ke sana
Maka dari itu, Heru ini langsung pergi ke mes tempat kerjanya. Nah, pas di mesnya, Heru ini nulis sebuah surat yang isinya tuh kayak permintaan maaf sama penyesalan gitu. Suratnya tuh berisi kayak gini, "Siapapun yang baca pesan ini, tolong maafkan aku yang sering buat kalian jengkel. Saya pergi dari sini. Kita bisa bertemu lagi di penjara atau di akhirat. Maaf untuk uang, biar Allah yang memutuskan. Jika ada waktu dan jalan keluar, akan saya lunasi dengan cara saya sendiri. Kenapa aku melakukan ini? Karena aku sering berada di bawah tekanan akibat gengsi. Dan maaf untuk semua kebohonganku. Aku hanya punya waktu kurang lebih 24 jam. Dengan waktu segitu, aku akan memutuskan untuk menyerahkan ke polisi atau lari sebisa mungkin atau lari dari kehidupan ini." Dari isi surat tersebut, kita jadi tahu kalau sebenarnya Heru ini nggak berniat melakukan hal-hal kriminal yang kayak gini. Dia terlihat meminta maaf untuk hal yang dia lakukan dan juga untuk kebohongannya, ya kan? Tapi sebenarnya dia terlihat pinjol tuh sebenarnya gara-gara dia tuh nurutin gengsi. Nah, gara-gara gengsi inilah akhirnya Heru ini pinjol dari 3 aplikasi yang berbeda yang nilainya sampai 8 juta. Oke, setelah menulis surat tersebut, Heru ini akhirnya kabur membawa motor, HP, dan uang milik Ayu sejumlah 300.000. Dalam pelariannya itu, Heru sempat menjual HP milik Ayu seharga 600.000 untuk menghilangkan bukti. Tapi besoknya, pada tanggal 19 Maret 2023, petugas hotel menemukan tubuh Ayu yang sudah nggak bernyawa di toilet hotel dan langsung melaporkan ke polisi. Setelah mendapat laporan tersebut, polisi pun langsung pergi ke TKP dan langsung menyelidiki TKP. Dari hasil penyelidikan tersebut, polisi akhirnya menemukan barang dan juga alat-alat yang digunakan Heru untuk menghabisi dan juga membagi tubuh Ayu. Yang mengejutkan, polisi menemukan tubuh Ayu yang sudah terbagi menjadi 3 bagian besar. Bagian pertama adalah dari perut sampai ke kepala, sedangkan 2 bagian lainnya adalah 2 kaki yang terpisah dari pangkal paha sampai kaki. Nah, yang bikin aku ngeri nih, bagian perut, dada, tungkai atas dan bawah dibagi lagi menjadi bagian-bagian kecil dan sedang menjadi 62 potongan. Meski begitu, untungnya polisi ini bisa dengan cepat mengidentifikasi tubuh Ayu. Setelah itu, polisi pun mencari sebuah informasi dari beberapa saksi, termasuk petugas hotel. Dari sana, polisi akhirnya mengetahui kalau kamar tersebut disewa oleh seorang pria yang bernama Heru. Setelah mengetahui info tersebut, polisi pun langsung bergerak untuk mencari Heru. Dan benar aja, 2 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 21 Maret 2023, Heru akhirnya ditangkap di rumah salah satu saudaranya. Polisi langsung mengamankan Heru dan juga langsung menginterogasinya. Pas diinterogasi, akhirnya terungkap kalau sebenarnya Heru sama Ayu ini udah kenal dari November 2022. Jadi, mereka ini pertama kali kenalan tuh dari Facebook. Habis itu ya mereka ini cecetan lah, mungkin pindah ke WA dan akhirnya jadi makin dekat gitu. Dari situ, mereka ini akhirnya menjalin hubungan yang sangat baik. Tapi yang ngebikin aku ngerasa jadi agak aneh, hubungan mereka ini nggak jelas. Jadi mereka ini pacaran juga enggak. Tapi mereka sempat ketemu beberapa kali dan juga berhubungan intim. Nah, apa tuh namanya? Nah, dari hubungan tersebut bisa dibilang kalau Heru sama Ayu ini ya udah saling percaya gitulah. Karena itu, Ayu ini nggak curiga saat Heru ini ngajak dia ke hotel sebelum dia dihabisi. Nah, setelah diinterogasi dan mendapatkan beberapa informasi, akhirnya polisi mengetahui motif Heru melakukan ini semua. Yaitu karena Heru ini stres gara-gara kelilit pinjol tadi. Polisi juga berhasil menemukan barang bukti, alat-alat yang diduga digunakan Heru untuk menghabisi Ayu, dan juga menemukan surat yang dia tulis dan ditinggalkan di mes tempat kerjanya di Sleman. Selain itu, Heru ini juga sebenarnya pengen menjual motor Ayu juga untuk menghilangkan jejak, tapi dia ini gak sempat gitu dan keburu ditangkap duluan. Setelah itu, polisi juga melakukan tes psikologi ke Heru dan hasilnya Heru ini normal, baik-baik aja dan gak ditemukan tanda-tanda kalau Heru ini mengalami gangguan jiwa. Nah, dari hasil tersebut ternyata bukan hasil yang baik, tapi ya bisa dibilang itu adalah hasil yang buruk. Soalnya Heru ini bisa saja melakukan
hal yang kayak gitu lagi, yaitu menghabisi nyawa orang. Nah, kalau hasil tesnya menunjukkan Heru ini mengalami gangguan jiwa, maka polisi ini tahu bagaimana cara mengatasinya. Karena itu, Heru ini harus tetap diproses hukum. Soalnya kalau dibebaskan gitu aja, ya takutnya dia ngelakuin hal yang sama lagi. Nah, karena kejahatannya itu, Heru ini akan dijerat pasal berlapis dan kemungkinan hukuman terberatnya yaitu hukuman mati. Singkat cerita, pada tanggal 15 Agustus 2023, Heru menjalani sidang pertamanya secara virtual dari rumah tahanannya. Dalam sidang tersebut, jaksa penuntut menyatakan kalau Heru ini terbukti secara sah telah menghabisi nyawa orang lain dengan sengaja dan juga dengan berencana. Karena itu, jaksa meminta dan menuntut Heru agar dijatuhi hukuman mati. Sebenarnya sidangnya Heru tuh dilakukan beberapa kali, hingga akhirnya pada tanggal 30 Agustus 2023, hakim menyatakan kalau Heru secara sah bersalah karena telah menghabisi nyawa orang lain dengan direncanakan. Hakim juga menambahkan kalau tindakan Heru ini sangat terencana, sadis, dan juga bahkan gak berperi kemanusiaan. Karena kejahatannya itu, akhirnya Heru secara resmi divonis hukuman mati. Tapi menurut info yang aku dapat, kuasa hukum Heru ini mau mengajukan banding gitu. Jadi sampai saat ini Heru ini masih belum pasti dia akan dijatuhi hukuman mati atau enggak. Nah, gara-gara itu masyarakat Yogyakarta ini jadi resah dan juga khawatir kalau nanti Heru ini nggak dihukum mati. Ya kalian pikir aja, orang yang telah melakukan kejahatan kayak gitu nggak divonis hukuman mati, dan kemungkinan dengan begitu dia bisa melakukan hal yang sama, ya kan? Nah, karena aku masih belum tahu Heru ini dijatuhi hukuman mati atau enggak, kalau kalian punya update, silahkan komen di bawah biar bisa kita bahas bareng-bareng. Oke, sekian dulu ceritanya, dan itulah rangkaian kasus dari Heru Prastio yang tega menghabisi seorang wanita open BO yang dia kenal dari dating app dan dihabisi dengan cara yang cukup sadis. Jadi buat kalian yang punya niat untuk kenalan sama orang lewat dating apps atau sosial media, harap hati-hati lagi dan jangan gampang percaya. Apalagi buat kalian-kalian yang melakukan pekerjaan open BO itu, mungkin harap lebih hati-hati lagi. Karena kasus-kasus kayak gini bisa terjadi kapanpun dan kepada siapapun. Oke, kalau kalian punya kasus lain yang menarik untuk dibahas, silahkan komen di bawah atau DM di sosial media kami. Jangan lupa juga follow sosial media kami dan juga jangan lupa like, comment, dan subscribe biar nggak ketinggalan update dari kami. Sekian dulu videonya. See you on the next video.